Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalil Humaida, NIM 2311101063 dari kelas S1 TTS 11B. Jadi saya di sini akan menjelaskan materi yang saya pelajari di mata perkuliahan komunikasi data yang diampu oleh Pak Prasetyo Yuliantoro di semester 2 ini. Sebelumnya, saya berasal dari Prodi S1 Teknik Telekomunikasi yang ada di kampus Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas besar mata kuliah komunikasi data. Semoga penjelasan dari saya bisa membantu kalian semua untuk mempelajari dan lebih memahami mengenai komunikasi data. Kita langsung aja ke presentasinya. Oke, langsung saja. Kita masuk ke daftar isinya. Ini topik yang akan saya bahas di video saya. Ada pengantar komunikasi data, OSI TCP IP, enkapsulasi dan dekapsulasi, layer aplikasi, transport layer, layer network, layer data link, sama layer fisik. Kemudian yang pertama kita bakal kenalan dulu sama apa sih komunikasi data itu. Komunikasi data berasal dari dua kata ya, komunikasi sama data. Komunikasi itu bertukar informasi, sedangkan data itu informasi yang ditukarkan antar perangkat. Jadi komunikasi data itu bertukar informasi antar dua perangkat ya. Ada beberapa parameter dalam komunikasi data. Yang pertama itu penerima harus benar, terus data tidak boleh diubah, waktu pengiriman atau delay, kemudian ada jitter, itu variasi waktu antar kedatangan paket. Kemudian ada komponen. Komponennya yang pertama ada data. Data kan ini ya, informasi yang ditukarkan itu. Bentuknya bisa berupa teks, gambar, audio, dan juga video ya. Terus dalam mengirim data itu kan pasti ada pengirim sama penerima ya. Pengirim orang yang mengirim datanya itu, informasinya, kemudian penerima yang menerima informasi tersebut. Kemudian ada media transmisi. Jadi biar sebuah data sampai dari pengirim ke penerima itu dibutuhkan sebuah transmisi atau penghubung ya. Bisa berupa kabel dispair, fiber optik, sama gelombang radio. Yang kelima ada protokol. Jadi di komunikasi data itu ada sebuah protokol atau peraturan ya buat transfer datanya itu. Kemudian ada aliran data. Aliran data itu dibagi jadi 3 jenis. Yang pertama ada simplex, half duplex, sama full duplex. Kalau simplex ini satu arah ya. Jadi cuman bisa kirim datanya tuh satu arah aja. Contohnya televisi, terus ada radio juga ya. Kemudian ada half duplex, dia bisa kirim data dua arah gitu. Cuman nggak bisa dalam waktu yang sama. Nah, contohnya itu walkie-talkie, itu yang paling umum. Terus ada full duplex. Full duplex ini bisa dua arah komunikasinya, terus dalam waktu yang sama juga. Kemudian kita masuk ke bab OSI, TCP/IP, enkapsulasi dan dekapsulasi. Nah, TCP/IP sama OSI ini termasuk pendekatan model. Pendekatan model itu fungsinya apa sih? Untuk mempelajari proses komunikasi antar perangkat dalam jaringan. Jadi itu pendekatannya dijabarkan dalam konsep layer ya, biar mudah dipahami. Terus TCP/IP OSI ini ditemukan sama ISO, International Organization for Standardization. TCP/IP ada 4 layer ya, kalau OSI ada 7. TCP/IP ini yang pertama muncul. Kalau OSI setelah TCP/IP. Jadi kalau di TCP/IP kan cuma ada 4. Nah, kalau OSI ini yang bagian application dipecah lagi jadi 3. Jadinya jadi 7 kan. Ada application, destination, station, transport, network, data link, sama physical. Kita lanjut. Maaf. Sebelumnya
Setiap layer ini punya masing-masing fungsi ya. Terus, apa namanya, fungsinya beda kan. Terus dari masing-masing layer ini dijalankan secara urut ya. Dalam menjalankan fungsi tersebut memerlukan aplikasi atau protokol, sebuah aturan gitu. Nah, kita akan mengetahui fungsi layer dari layer OSI ya. Urutan layer OSI yang paling pertama itu dari fisikal, dari bawah ya. Yang pertama dari fisikal, itu fungsinya buat ngatur transmisi sinyal-sinyal elektrik, optik, atau radio antara dua komputer, dan menentukan karakteristik fisik dari media transmisi. Selanjutnya ada data link. Data link ini buat ngatur transmisi data antar dua perangkat yang terhubung secara langsung. Kemudian ada network. Network ini gunanya buat nentuin jalur yang paling bagus, yang terbaik ya, untuk ngirim data. Kemudian ada transport. Transport buat mengendalikan alur komunikasi antar dua perangkat. Di atasnya lagi ada session. Session buat ngatur pembukaan sama penutupan sesi komunikasi antar dua atau lebih komputer. Di atasnya ada presentation. Presentation itu gunanya buat enkripsi data atau kompresi dan dekripsi data atau dekompresi. Enkripsi data atau kompresi ini di pihak pengirim ya atau TX. Kalau dekripsi sama dekompresi itu pihak penerima atau RX. Kemudian ada application. Application itu gunanya buat ngebuat data sama baca data. Ngebuat data ini di sisi pengirim, sedangkan membaca data itu sisi penerima. Kemudian setelah dijelaskan tadi fungsi-fungsinya itu, ternyata di setiap layer punya protokol masing-masing. Nah, di application layer ada protokol HTTP, FTP, DNS, DHCP, sedangkan di presentation ada SSL, SSH, JPEG, MPEG. Kalau di session ada API, NetBIOS, socket. Kalau di transport layer ada TCP, UDP. Di network itu ada IP sama ICMP. Oh, ini tuh ini apa alamat fisik ya? Eh, alamat logik. Sedangkan Ethernet itu alamat fisik ya. Oh, ini yang di data link ini kan kayak protokol Ethernet, yaitu termasuk alamat fisik. Physical ini protokolnya ada twister pair, fiber sama wireless. Dia itu bentuknya kayak media gitu loh, sebuah media. Nah, sekarang kita mengetahui proses enkapsulasi. Enkapsulasi itu apa sih? Enkapsulasi itu proses penambahan header. Nah, jadi ini apa? Kita itu ya langsung ke application, transport, network, data link sama physical. Jadi di layer representation sama session kita ini skip ya. Kalau di application kan ini data dibuat tuh. Nah, terus di transport datanya tuh ketambahan header. Terus di network, data yang dari ketambahan header kan jadi data tuh. Ketambahan header lagi. Di data lain juga sama, cuman headernya ada dua tuh. Terus di physical, data tadi itu diubah ke bentuk biner. Selanjutnya ada dekastelasi. Dekastelasi ini kebalikan dari enkapsulasi ya. Dia tuh membuang header. Jadi, dekastelasi prosesnya dari bawah ke atas tuh. Cara ininya. eh, Proses itunya berlangsungnya. Kalau tadi kan datanya udah keterima tuh di layar fisikal dalam bentuk biner. Kemudian dia naik ke atas di data link tadi layernya ini di itu lagi apa datanya itu di apa pecah lagi jadi trailer sama MAC address headernya kan. Trailer ini yang awal dulu ya karena dia sebagai yang ngecek apakah sebuah data itu rusak atau enggak gitu. Nah, tadi header yang ada di data link itu bentuknya MAC address. Kalau semuanya udah benar, headernya nanti dibuang. Terus di atas dipecah lagi. Header yang ada di network itu IP address. Kalau IP address sudah sesuai, dibuang headernya. Terus di transport itu headernya bentuknya port number. Pokoknya sampai di application itu cuman kesisa data aja. Kemudian ada PDU atau Protokol Data Unit. PDU itu nama data yang terdapat di masing-masing layer.
Jadi di application layer, nama datanya itu data. Kalau di transfer itu segmen, network itu paket, data link frame, physical itu bit. Nah, kita masuk ke layer aplikasi. Nah, layer aplikasi ini pertama ada World Wide Web and HTTP ya. World Wide Web ini kita biasanya sebutnya WWW ya. WWW ini sebuah web. Terus protokolnya pakai Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. HTTP itu protokol yang menghubungkan klien dengan servernya. Apa namanya? Kan sebuah web tuh nggak mungkin cuma satu ya. Biasanya kan ada beberapa halaman gitu kan. Lah, yang menghubungkan antar web page atau halaman webnya itu namanya hypertext. Kalau HTML tuh tadi ini, apa namanya, yang digunakan untuk membuat web page-nya itu. Kemudian ada URL. URL itu alamat penanda lokasi websitenya itu. Ini contohnya. Ya, itu lokasi dari websitenya. Sedangkan ini ada HTTP menggunakan TCP sebagai HTTP menggunakan TCP sebagai TCP. HTTP menggunakan TCP sebagai protokol di layer transfer. Kemudian ada file transfer protocol. Nah, ini atau FTP ya. Mekanismenya tuh dia ada dua proses. Yang pertama control proses sama data transfer protocol. Kemudian ada email, electronic mail. Ada tiga ini ya komponennya. Ada UA atau user agent, itu sender sama server. Ada MTA, message transfer agent tuh pesan yang dikirim oleh si UA-nya. Kemudian ini message access agent tuh pesan yang diambil sama si receiver. Protokol yang digunain buat ngirim ke server namanya SMTP. Sedangkan protokol yang diambil untuk mengambil data itu atau download data itu namanya POP atau IMEP. IMEP. Kemudian ada remote login ya. Nah, remote login itu konfigurasi perangkat jarak jauh. Ada dua ya, ada telnet sama secure cell. Telnet ini nggunain protokolnya TCP, TCP, sedangkan data yang dikirim itu dalam bentuk plain text. Kalau secure cell atau SSH itu data yang dikirim itu bentuknya ciphertext. Tapi dia cenderung lebih aman dibanding telnet. Kemudian ada DNS atau Domain Name System. Fungsinya untuk mengubah nama domain ke alamat IP. Terus ini ada Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP, itu memberikan nomor IP secara otomatis kepada komputer yang melakukan request. Jadi ada 4 tahapannya. Yang pertama DHCP discover, terus DHCP offer, request, baru egg atau ASIS. Kemudian ada transport layer. Nah, pertama kita bahas dulu session layer ya. Di session layer ini fungsinya apa sih session layer? Fungsinya itu untuk mengkomunikasikan komputer dalam jaringan, mulai dari open connection, kirim sama terima data, sampai close connection. Terus session layer ini butuhin application programming interface atau API. Salah satunya gunain socket interface. Kemudian ada port number. Nah, port number ini dibagi jadi 3 ya. Yang pertama ada well-known port, itu biasanya ada di aplikasi yang udah ada. Range-nya dari 0 sampai 1023. Dia dikontrol oleh Internet Corporation for Assigned Names and Number atau ICANN. Terus ada registered port, biasanya dia ada di aplikasi tambahan gitu. Range-nya 1024 sampai 49151. Assigned by Internet Assign Number Authority atau IANA. Contohnya itu ada di game nih. Di Diablo 2 game using the port number of 4000. Terus ada dynamic port, itu biasanya di client. Range-nya sekitar 49.152 sampai 65.535. Selanjutnya ada proses enkapsulasi di layar transport. Nah, tadi kan itu ya, kalau di aplikasi presentasi sama sesi ini dalam bentuk data tuh. Nah, terus di transport ditambahin header. Lah, header dari transport ini
bentuknya tuh port number ya. Ada source port sama destination port. Kalau source port itu dibuat oleh komputer pengirim, sedangkan destination port dibuat oleh nomor port server. Kita masuk ke bab layer network. Network layer itu sebagai penyedia alamat rumah. Terus ini ada proses enkapsulasinya ya di layer ini. Tadi kan udah tuh ditransfer ke tambahan header. Terus yang udah ketambahan header tadi itu di network kan udah jadi data tuh. Ketambahan header lagi. Ah, header di network itu bentuknya IP. Ada source IP sama destination IP. IP itu apa sih? IP itu Internet Protocol atau protokol yang digunain buat memberi alamat pada interface perangkat. Contohnya kayak komputer, router, server, dan lain-lainnya. Terus ada ICMP, dia tuh protokol yang digunain buat ngelakuin tes koneksi dengan perangkat lawan dalam jaringan. Kita masuk ke bab layer data link. Nah, di data link ini ada protokol yang namanya Ethernet ya. Kita kenalan dulu sama Ethernet ya. Jadi dia tuh dibuat sama Asosiasi Profesi IEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineer, yang diperkenalkan sekitar tahun 1983 dengan kode 802.3. Terus produk awalnya tuh 10 base 5 menggunakan kabel koaksial, terus konsepnya pakai shared medium. Jadi fungsinya Ethernet itu memungkinkan transmisi data antar komputer dan perangkat lainnya yang berada dalam sebuah local area network atau LAN. Kalau misal di proses transfer data gitu kan ada kemungkinan kecelakaan gitu ya, atau tabrakan data gitu. Wilayah yang terkena tabrakan data itu namanya collision domain. Wilayah tabrakan data segmen. Karena apa bisa terjadi gitu? Karena dia itu prinsipnya satu media cuman bisa digunain buat satu komputer dalam satu waktu. Jadi kalau misal ada yang apa namanya dua sekaligus gitu dalam satu waktu, dia itu bakal terjadi sebuah tabrakan gitu. Kemudian ada MAC address. MAC address itu identitas yang membantu sistem jaringan mengenali penggunanya. Dia itu identifikasi perangkat pada tingkat hardware, membentuk komunikasi dan pertukaran data dengan lebih efektif. Terus, jadi MAC address ini bentuknya ditulis dalam bilangan hexadesimal ya, sama biasa kita kenal sebagai alamat fisik. Kemudian ada layer fisik. Ah, di layer fisik ini, physical layer itu gunanya buat mengubah data fisik ke ke sinyal. Jenis medianya itu ada kabel UTP atau STP, ada fiber optik sama wireless. Terus proses mengubah data fisik ke sinyal itu namanya data encoding. Data encoding ini tipenya ada banyak ya. Ini contohnya aja. Contohnya ada non return to zero, NRZ, sama ini amplitude shift keying. Oke, selesai. Tadi itu penjelasan dari saya. Kesimpulannya kita dengan belajar ini kita tuh jadi tahu sebagai kita kan pengguna teknologi ya, kita pelaku teknologi, kita jadi tahu ternyata sebuah data itu eh, buat ditransfer, buat dikirim gitu, gimana tata caranya gitu, tahapan-tahapannya. Terus eh, jadi kita nggak cuman sebagai pengguna aja gitu, kita jadi tahu proses itunya, ngirimnya, ternyata panjang, tapi bisa dilakukan dalam waktu yang singkat gitu. Kalau zaman dulu kan buat ngirim sebuah data itu lama ya, waktunya itu buat nyampe dari pengirim ke penerima. Kalau sekarang itu bisa kita kirim sekarang juga, si penerima langsung dapat, langsung menerima apa yang kita kirim.
Padahal prosesnya juga sama-sama panjang. Cuman kalau yang sekarang itu waktunya lebih singkat gitu. The only thing that endures over time is the law of farm. You must prepare the ground, plant the seed, cultivate, and water if you expect to reap the harvest. Jadi kata dia itu hal yang bisa bertahan gitu. Seiring berjalannya waktu, itu hukum dari pertanian. Kenapa aku bisa gitu? Karena kamu tuh harus prepare the ground, menyiapkan lahan, plant the seed, menanam benihnya, cultivate, and water, menyirami. Jika kamu berekspektasi untuk ada sebuah panen. Ini bisa direpresentasikan dalam makna kesuksesan ya. Jadi sukses itu bukan suatu hal yang singkat atau yang instan gitu. Jadi kita tuh harus melewati beberapa tahap buat bisa mencapai sebuah kesuksesan itu. Begitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.